Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-15. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kami sampaikan warta paroki minggu ini. Berdasarkan surat edaran dari Gugus Tugas Keuskupan Agung Semarang nomor 0799-A-10-2021-26, maka untuk misa minggu depan, hari Minggu biasa ke-16, masih diselenggarakan secara online. Misa live streaming akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Juli 2021 pukul 7 pagi dengan petugas KOR Tim Paduan Suara, Pemazmur Ibu Veronica Deni, Lektor Saudari Agatha. Kolekte minggu lalu, kolekte pertama Rp676.500, kolekte kedua Rp651.000. Pengumuman tabisan imam bagi satu diakon dari kongregasi MSF yaitu Diakon Vicentius Ferreira Danarjaya MSF berasal dari paroki Mater Dei Madiun yang akan menerima sakramen tabisan imam dari Monsinyur Robertus Rubiatmoko yang semula dijadwalkan pada hari Selasa 13 Juli 2021 ditunda dan akan dilaksanakan pada hari Rabu 11 Agustus 2021 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di Gereja Keluarga Kudus, Banteng, Yogyakarta. Mohon doa dan dukungannya. Pengumuman tabisan imam bagi 8 diakon dari Ordo Serikat Yesus yaitu 1. Diakon Alfonsus Ardi Jatmiko SY, asal paroki Santo Paulus Sendangguo. 2. Diakon Aloysius Dian Permana SY, asal paroki Santo Stanislaus Koska Girisonta. 3. Diakon Fransiskus Peter Dole SY, asal paroki Santa Teresia Bongsari. 4. Diakon Hugo Bayu Hadibowo SY, asal paroki Santa Ana Duren Sawit, Jakarta. 5. Diakon Martinus Juprianto Bulutoding SY, asal paroki Santo Yusuf, Kota Baru, Banjarmasin. 6. Diakon Evodius Sabto Jati Nugroho SY, asal paroki Santo Yosef, Bangka. 7. Diakon Filipus Bagus Widiawan SY, asal paroki Santa Maria Ratu, Bayat. 8. Diakon Martinus Dam Febrianto SY, asal paroki Santo Petrus Kalirejo, Lampung. Kedelapan diakon akan menerima sakramen tabisan imam dari Monsinyur Robertus Rubiatmoko pada hari Rabu 28 Juli 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Gereja Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Mohon doa dan dukungannya. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka Puji Syukur 320. Hadimu
yang besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur bahwa hari ini boleh merayakan Ekaristi Minggu ke-15, yang tentunya sabda-sabda Tuhan hari ini akan mengajak kita sebagai orang-orang yang diutus, yang dipanggil, dipilih untuk berani menyuarakan kebenaran kenabian sebagaimana dicontohkan oleh Amos dan para rasul. Namun kita sadar bahwa kita masih sering punya kekurangan cukup banyak dalam menanggapi tugas panggilan itu. Mari kita awali Ekaristi ini dengan mohon rahmat pengampunan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Guru dan Nabi Agung yang mengikut sertakan orang-orang pilihan-Mu mewartakan pertobatan dan Injil. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Imam Agung yang mendamaikan kami dengan Allah, dengan pengorbanan di salib dan kebangkitan-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Raja dan Gembala Agung yang mengajak para murid mengumpulkan domba-domba-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di sorga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami memuliakan Dikau. Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami.
kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Intensi Ekaristi pada hari ini, pertama, mendoakan arwah Ibu Yohana Hastuti Retnowinarsih yang dipanggil Tuhan 3 hari yang lalu. Semoga bersama Bapa di surga dalam kemuliaan kasih-Nya. Dimohon oleh keluarga Bapak Supriyadi dan Andi dari Bandongan. Yang kedua, mengenang arwah Bapak Ignatius Wahyudi yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Kiranya bahagia bersama Bapa di surga. Dimohon oleh keluarga Ibu Justina Salamah Merapisari. Yang ketiga, mendoakan saudara kami Francisca Sunarti yang dipanggil Tuhan Jumat 9 Juli 2021. Semoga damai di surga. Dimohon oleh keluarga Ibu Sri Nuryati Pakis. Yang ketiga, mendoakan arwah Bapak Silvanus Tarsisius Ediono yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu, 12 Juli 2019. Semoga diberi istirahat yang kekal dan damai di rumah Bapak. Dimohon oleh keluarga Bapak Edi Santoso Jogja. Mari kita satukan pula ujub kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau juga mengutus kami sebagai pewarta kabar gembira. Berilah kami kekuatan untuk menunaikan tugas kami dengan setia dan gembira serta penuh cinta kasih. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Amos. Sekali peristiwa, berkatalah Amasya, imam di Betel, kepada Amos, "Hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah di sana makananmu dan bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi dan tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Demikianlah sabda Tuhan." Syukur kepada Allah.
Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripada-Mu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripada-Mu. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripada-Mu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripada-Mu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, di dalam Kristus sebagai kepala. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah
yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan-keputusan kehendak-Nya. Kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus ditentukan menjadi puji-pujian kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu pun telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan setelah percaya akan Injil itu, kamu pun dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus ini adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Anda tentu setuju bahwa panggilan kenabian Amos dan para murid Tuhan Yesus itu bukan karena kehendak mereka sendiri. Nabi Amos itu sejatinya hanyalah seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Hidupnya sudah mapan dengan profesinya itu. Cukuplah iso urip pokoknya.
Nggak perlu pikir soal orang lain. Apalagi kehidupan bangsanya secara luas. Orang Yahudi. Apalagi urusan dengan kerajaan lain. Yaitu waktu itu kerajaan utara itu namanya Israel. Lalu kerajaan selatan itu namanya Yehuda. Dan Amos ini berasal dari Yehuda. Maka tadi Amasya akan mengatakan pulanglah ke Yehuda. Maka sebetulnya nggak perlu Amos itu keroyo-royo datang ke Israel. Karena kerajaannya Yehuda. Para murid juga demikian. Kalau disuruh memilih, tentu mereka lebih senang tinggal bersama dengan Tuhan daripada menjalankan tugas perutusan. Saya dulu juga pernah mikir begini. Kalau disuruh milih di seminari dan di paroki, pilih mana? Saya itu juga pilihnya di seminari. Karena kalau di seminari itu apa-apa sudah beres. Tapi kalau di paroki itu ada yang jelai. Nah, maka waktu Romo Diakon Andre ditapiskan itu, saya mengupload foto, Bu Windu komentarnya siap-siap nemui wong jelai gitu. Termasuk ya kita-kita ini gitu. Saya tidak usah nunjuk, kita-kita aja. Maka lebih enak itu di situ. Sama juga mungkin kalau sekarang ini banyak orang ditawari lebih baik kamu pergi atau tinggal di rumah. Itu lebih banyak milih tinggal di rumah. Apalagi situasi seperti ini. Covid yang semakin tidak pernah kita pikirkan akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Dari tugas perutusan Nabi Amos dan para murid Tuhan, kita bisa merenungkan tugas perutusan kita juga. Bahwa tanda diutus oleh Allah itu antara lain orang mesti berani. Ini soal keberanian. Pantang mundur. Berani menghadapi aneka tantangan juga perjuangan. Termasuk ketika mengalami ditolak. Masih ingat bacaan minggu yang lalu. Yesus pun ditolak di kampung halamannya. Mungkin juga dihalang-halangi atau mendapat rintangan dari orang-orang yang diberi pewartaan atau diberi pelayanan. Nabi Amos itu menjadi contoh. Dia yakin bahwa Allah lebih berkuasa dari manusia dan alam semesta. Sekalipun Amasya itu imam di Betel atau Bet-El, di rumah Tuhan, itu mengusir Amos. Amos tidak takut. Karena itu dengan lantang dia menjawab atas pengusiran Amasya itu. Aku ini bukan nabi, memang aku bukan nabi. Dan tidak termasuk golongan para nabi. Melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap bangsaku Israel. Jadi Nabi disuruh oleh Tuhan. Maka karena sadar dan yakin akan panggilan kenabiannya, Amos tidak kecil hati. Minder juga tidak. Dia pun tidak merasa sebagai pribadi yang harus malu, takut karena kemiskinan yang dia dialami. Juga gagap, tidak gampang bicara. Dia sadar bahwa tidak punya skill atau keahlian dalam berbicara, tetapi berani. Dan itu semua tidak menjadi halangan atau alasan untuk menanggapi tugas perutusan kenabiannya ini. Dan tidak diceritakan bahwa Nabi Amos mengatakan, tidak usah Tuhan, saya tidak mau Tuhan, jangan saya, buat yang lain. Tidak ada jawaban seperti itu.
Tapi kalau Amos di banyak paroki, mungkin termasuk di paroki kita, itu masih bisa menjawab, jangan saya yang jadi diakon, dia saja. Jangan saya yang ketua lingkungan, ia saja. Jangan saya yang ketua wilayah, Pak Marianto wae, gitu, yang sudah lebih tua dan rambutnya mulai bijaksana, misalnya, gitu. Itu. Jadi Nabi Amos di banyak paroki masih menolak, gitu. Itu. Nah, Bapak Ibu sudah saya terkasih dalam Tuhan. Demikian juga para murid Tuhan yang dipanggil dan diutus. Tuhan menganugerahi senjata, melengkapinya dengan kekuatan, dengan kewibawaan. Dan semuanya itu untuk perbuatan atau berbuat baik untuk tugas perutusan ini. Intinya, untuk mewartakan kuat kuasa Allah dan kebaikan Allah bagi manusia, itu diberikan Tuhan kepada kita. Maka kalau kita merasa sebagai orang yang diutus, siap diutus, tidak usah merasa takut bahwa kita akan tidak bisa apa-apa. Tuhan selalu memberikan sarana-sarana, melengkapi dengan kuat kuasa dan kewibawaan. Oleh karena itu, kemiskinan dalam tanda kutip itu malah menjadi tanda lahir sebagai orang yang diutus. Tidak usah bawa baju 2, cukup 1. Kalau zaman sekarang mungkin nggak bisa. Enggak mampu perengus. Ya. Tapi kalau di daerah Timur Tengah sana masih mungkin. Ya. Karena meskipun panas juga belum tentu berkeringat. Dan kalau malam dingin, ya, bisa dibayangkan betapa tersiksanya pergi hanya dengan 1 baju. Kuasa dan kewibawaan itu malahan tampak nyata di dalam kemiskinan para murid yang diutus tadi, yang tidak boleh membawa bekal. Dalam keadaan seperti itulah para murid diutus pergi mengajar, mewartakan supaya orang bertobat. Jadi ngajar itu ya orang nggo buku, gitu. Tidak membawa kitab suci, tapi pikiran di luar kepala. Hafal. Memang pada awal-awal gereja itu, bapak-bapak gereja itu doa syukur agung juga tidak pernah pakai buku TPE, gitu. Hafal. Apalagi Justinus, itu hafal sekali doa syukur agung yang kedua. Sekarang ini ya kalau saya sebagai romo aja beberapa hal yang bisa hafal, tapi enggak semuanya. Kadang sudah hafal pun isi ragu-ragu kok kayak keliru. Lebih gampang ngapal ke jalan. Jadi kalau pergi kemanapun itu mudah ingat. Tapi kalau membaca TPE mungkin bulan baleni ya isih harus selalu membaca. Nah, maka tanda kemiskinan juga tidak bawa buku tadi, tetapi juga menjadi tanda bahwa Tuhan memang menyertai sehingga bisa mewartakan. Dalam keadaan seperti itu, para murid diutus pergi mengajar, mewartakan, yang menuntut supaya orang bertobat. Bahkan dikatakan banyak setan yang diusir dan banyak orang sakit yang diurapi dan sembuh. Saya dulu juga pernah membayangkan kalau besok saya jadi pastor, saya akan menyembuhkan banyak orang, mengusir setan-setan. Tapi ternyata cari setan itu juga nggak gampang, ya. Mergo wajahnya raketok. Ya. Tapi kalau orang kesetanan itu sering ketemu. Ya. Dan ngusir orang kesetanan itu lebih sulit daripada ngusir setan. Kalau ngusir setan ngomyang itu asal ada benjolan dipecet itu sudah mesti mari. Kalau nggak percaya silahkan, siapa kesurupan nanti tak pecet, ya. Pasti sembuh. Kalau tidak ya ora kudal. Itu yang dihadapi dan terjadi dari para murid.
Kemiskinan juga saya renungkan tidak sekedar berarti keadaan yang penuh penderitaan, penuh sengsara, serba sulit, serba kurang, apalagi menimbulkan rasa iba. Karena jujur saja, nyata begitu banyak orang yang justru kenal Allah, dekat dengan Allah, bisa merasakan kasih Allah justru di dalam keadaan kemiskinannya itu. Dan bukan karena harta yang melimpah. So aku sregep ning gereja nek wis sugih, basa sugih ya tetep ra ning gereja. Alasane kudu ngelapi mobil. Ya kudu rapat sana sini. Wono wae pokoke. Sok nek wis arep mati wae, arep mati rung sempat ning gereja. Maka tidak usah ukuran atau membawa syarat orang mau dekat dengan Tuhan. Kita justru sering menjumpai kalau mau kita lihat sendiri dalam pengalaman hidup bahwa orang-orang kaya itu khawatir, merasa tidak aman di dalam penghayatan hidupnya. Contohnya saja, longko ono kere kok dirampok. Yang dirampok mesti orang yang punya. Di Jogja itu pernah aku dapat cerita ada seorang ibu yang mau dirampok karena berangkat ke pasar. Ternyata ibu ini punya ide, langsung telanjang sehingga perampoknya lari karena takut dikira wong edan. Jadi karena tidak memiliki apa-apa, tanpa baju, akhirnya tidak jadi dirampok, maka selamat. Jadi kalau mau dicoba silahkan nanti. Kalau mau dirampok wudoh, ya, itu mesti sing arep ngerampok, wih ana wong edan gitu. Ya. Bisa dicoba. Ya. Ada juga orang kaya itu takut kehilangan anjingnya. Nah, asune jegok. Ya. Pas. Gitu. Romone pas jegok, asune pas jegok. Orang kaya takut kehilangan anjingnya karena apa? Karena untuk keamanan rumahnya. Jadi lebih mengandalkan anjing daripada Tuhan. Aneh. Merasa aman nek ngingu asu. Nek asune ilang ora aman. Di negara kita ini juga cukup banyak orang yang sebelum menjabat itu gigih mengkritik pemerintah. Tetapi begitu menjadi pejabat, warta atau hidup kenabiannya itu sepertinya tidak bergema lagi. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, memikirkan dan merenungkan kenabian Amos dan perutusan para murid Tuhan tadi, saya pribadi merasa terbangkitkan di dalam semangat panggilan hidup kekristenanku. Selain itu juga yakin bahwa Allah pasti menyertai perjalanan perutusan saya sebagai murid Tuhan. Ia akan melengkapi apa yang saya butuhkan di dalam tugas perutusan itu. Begitu juga saya harap Anda semua, Bapak Ibu, sadari dan hayatilah bahwa sebagai suami istri, hayatilah juga seumpama diutus berdua-dua seperti para murid tadi. Tugas itu bisa tampak di dalam memberi kesaksian, saling mengasihi, juga dalam keluarganya. Di situ juga bisa mengalahkan roh-roh jahat di tengah-tengah keluarga. Cukup banyak keluarga-keluarga kita juga ada roh jahatnya. Perlu kita usir. Pengampunan, perlu memahami, saling pengertian. Nah, itu akhirnya bisa ditangkap juga mengusir roh-roh jahat. Menyembuhkan cetha dalam keluarga ketika ada anggota keluarga yang sakit, memberikan kekuatan itu menyembuhkan. Juga dalam kehidupan masyarakat pada umumnya kita masih bisa menghayati tugas perutusan untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang sakit itu. Jujur ini bukan sombong, tapi mau dicap sombong ya monggo ya. Saya itu juga sering di alam atau dipuji orang yang baru kenal dengan saya. Kenapa? Karena saya ramah, ya, akrab, kadang terus ngenyek, ya, yang merasa dinyek itu kroso. Ini demen tetulung, tidak munafik apa adanya, ya itu saya.
Sehingga orang yang baru ketemu saya itu perginya membawa kesan yang baik terhadap saya. Wih, jebul Romo Kokoki wonge apik, nyenengke, nyanyoh. Ya oke lah, ada yang bilang sika, tapi tidak banyak. Entek-entek mung getun, bisa ngerti sakjane apian. Maka saya itu kalau tampil di suatu tempat yang baru itu kesane ketoke angker, ya ketoke ora ramah. Tapi begitu sudah masuk ramah, sehingga orang yang tadinya ngecap, wah romone kemaki, sombong, watos, ya, begitu kenal getun, jebule, di balik tatapan wajahnya ada keramahan di sana. Nek ada orang yang nggak enak, tidak senang, itu biasanya terkait dengan kenabian saya. Itu sudah risiko. Tapi kalau memang ora iso dikandani, diingatkan, ya sudah. Prinsip tegas. Sabda Tuhan hari ini bisa kita jadikan pegangan dalam setiap perbuatan baik kita, jika kita ditolak. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Singkatnya, tidak usah perlu merasa rugi, apalagi sia-sia atas setiap perbuatan baik kita. Wes ikhlas ke, terus tinggal minggat. Itu pesan Tuhan. Artinya apa? Tegas. Sudah berusaha, orang tidak mau, ya sudah, ojo terus-terus ke, daripada sia-sia. Bahkan di lain tempat Tuhan mengatakan dalam Injil, ojo nganti ngekei mutiara nenggone babi, atau jangan sampai kita melempar mutiara ke tengah babi, karena hanya diinjak-injak. Nek babi ini nak dipangan, tapi mutiaranya diinjak-injak babi. Ya. Mosok beleh babi ngenteni ngidak-idak mutiara. Tidak usah. Nah, kalau begitu benar kata Santo Paulus kepada jemaat di Efesus tadi, kita harus yakin bahwa kita sudah dipilih oleh Allah. Paulus menegaskan sebab di dalam Kristus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kalau demikian, maka tidak ada alasan kita harus siap menjadi nabi seperti Amos, dan siap senantiasa untuk diutus seperti para murid. Supaya apa? Kata-kata di akhir misa tidak percuma. Pergilah, kita diutus. Amin. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus mengutus para murid untuk mewartakan kerajaan Allah dan membuka jalan kepada Allah melalui pertobatan. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa dengan rendah hati dan tulus untuk menyambut warta kerajaan Allah yang berkenan tinggal di antara kita. Bagi para imam, semoga Allah Bapa Maha Baik memberkati dan mendampingi para imamnya, agar selalu bersedia menjadi roti yang terbagi-bagi demi keselamatan dan kegembiraan orang banyak. Marilah kita mohon, berkatilah dan bimbinglah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kaum muda, semoga Allah Bapa Maha Setia berkenan memberkati kaum muda agar memiliki semangat pengorbanan dalam membangun diri dan masyarakat sekitarnya. Marilah kita mohon. Berkatilah dan bimbinglah kami umat-Mu ya Tuhan.
bagi saudara-saudari kita yang sakit hati, cacat, dan lemah mentalnya. Semoga kehadiran para penderita aneka macam kelemahan menggugah semangat bela rasa dan persaudaraan sejati kita untuk berani berkorban dan dengan penuh kesabaran terlibat aktif dalam meringankan penderitaan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita mohon. Berkatilah dan bimbinglah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita bersama, semoga Allah Bapa memberkati kita bersama, agar mampu menunaikan tugas dengan iman dan penuh pengorbanan, demi keselamatan semua orang dan kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita mohon. Berkatilah dan bimbinglah kami umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, secara khusus kami juga berdoa untuk kedamaian abadi tinggal bersama-Mu di surga, saudara-saudari kami yang kami doakan dalam Ekaristi pada hari ini. Ibu Yohana Hastuti Retno Winarsih yang Kau panggil 3 hari yang lalu, Bapak Ignatius Wahyudi yang 40 hari lalu juga telah Kau panggil, dan saudara kami Francisca Sunarti yang baru hari Jumat kemarin Kau panggil, serta Bapak Silvanus Tarsisius Ediono yang genap 2 tahun lalu telah Kau panggil. Marilah kita mohon, berkatilah dan bimbinglah kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa di surga, dalam Yesus Engkau telah memberkati kami dengan anugerah berlimpah. Berkenanlah mengabulkan permohonan-permohonan kami, dan buatlah kami bergembira dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita satukan doa kita dengan persembahan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga berkat roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini, kami memperoleh kekuatan baru untuk menghayati hidup sebagai umat pilihan-Mu dan melaksanakan tugas perutusan kami masing-masing dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya.
Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya ia melebur dosa kami, dengan kebangkitannya dari alam maut ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapanmu ia membawa pintu surga bagi kami. Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Bapak, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini, Ibu Yohana Astuti Retno Winarsih, Bapak Ignatius Wahyudi, Saudari Francisca Sunarti, dan Bapak Silvanus Tarsisius Ediono. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Mari kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersama-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dimanapun berada, inilah Dia yang mengutus kita. Berbahagialah Anda yang diundang ke dalam perjamuannya.
Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan hidupku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengutus Nabi Amos, Engkau pun mengutus kami untuk menjadi nabi zaman sekarang. Semoga sabda dan sakramen-Mu meneguhkan kami dalam menjalankan perutusan kami itu, sehingga kerukunan dan kedamaian tercipta di tengah-tengah masyarakat kami, sebagai gambaran kedamaian surgawi yang kami rindukan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, anakku yang dikasihi Tuhan, selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.